Iya Pak Christian, kenapa tadi Pak Christian? Halo? Ya kalau biasa aja. Andi mute dulu kau Andi. Andi mute dulu. Kenapa marah-marah? Saya marah sama Andi. Kenapa? Enggak, kami berkawan kok. Iya makanya, ini sosial publik, media, tujuan kita harus kita persepsikan sama Pak, menjadi narasumber yang berbobot, qualified, dan kredibel ya. Jangan bawa hati, jangan bawa pribadi, yang kita diskusikan tentang yang ada, berdalil, tanpa baper. Boleh Pak? Pak Kristen? Selamat malam. Malam. Iya, langsung berdua maju. Silakan. Aku nyimak dulu. Ya udah, di mute. Menyimak apa? Ya udah. Kalau menyimak apa? Mau dengar orang bahas Al-Quran atau mau dengar orang bahas Alkitab? Kita akan membahas Al-Quran, kredibilitas Anda sudah mulai atau belum? Tadi memang Bang semua sudah panjang, lebar. Sebenarnya saya ingin bertanya saja. Dari semua pendengar, ya udah. Ada nggak yang masuk ke misalnya Komal Kristen lantas mereka bilang, menurut Bang Suma begini loh, kita begini loh, kita salah mengartikan ayat ini loh, ini artinya begini loh, Yesus bukan Tuhan, ya begini. Ada nggak kalian dengar orang-orang yang dari Komal ini baru masuk ke Komal Kristen, baru mereka mengkomplain orang-orang Kristen di situ? Ada nggak? Saya? Oh ada, kita semuanya sering Pak. Enggak, maksudnya orang Kristen setelah mendengar hati mereka tergugah. Ya, oh salah ya. Berarti kami salah ya di Kristen. Salah begini, salah begitu. Saya ingin justru mau mendengar orang Kristen yang setelah mendapat pencerahan dari kalian semua, lantas mereka berbalik menuduh bahwa Alkitab itu salah. Oh banyak. Tapi selama ini nggak ada seperti itu. Mualaf Pak. Siapa? Christian. Iya banyak lah setiap malam. Kemarin malam Bang Juma. Oh. Bang Juma kalau kamu mau andalkan begitu, itu di Edis lebih banyak yang apa tuh yang bertobat. Saya nggak bilang tadi. Kalau di Edis banyak yang murtad, tunjukkan di mana? Tunjukkan. Katanya siapa? Kamu maksudnya tanya itu banyak orang yang berkerudung, orang Makassar juga ada, ya kan? Nah, kalian lihat lah, malah ada yang buat Komal sendiri. Nah, lihat aja. Ini Bapak mau diskusi atau mau bicarain apa sih Pak? Begitu. Bapak mau diskusi atau mau bicarain apa? Atau mau curhat? Loh, Handi, noise Handi, mute dulu kau Handi. Mau bilangin ketika pasukan Sun Horek dicegat, sayang. Gitu Andi, begitu baru nggak kedengaran noise kamu. Iya, Pak Andi ini cuma dengar kalau aku bilang dia mute, pasti dia mute. Nah gitu aja. Memang kita mau bahas apa lagi sih Kak? Saya rasa nggak ada yang mau dibahas lagi, semua sudah jelas. Oke, kalau menurut Anda jelas, Anda mengikut Paulus atau pengikut Yesus? Paulus adalah rasul yang diutus oleh Yesus, yang dipilih oleh Yesus. Di mana dalilnya? Ya itu, Yesus bertemu dia. Itu Yesus beneran atau bukan Yesus? Oleh Yesus yang bersuara, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lalu mana Yesus pernah dianiaya oleh Paulus? Tunjukkan boleh nggak dalilnya. satu-satu, Arif, boleh satu-satu. Siapa yang mau diskusi dengan saya? Iya. Kalau Dito ya Dito, kalau Arif, jangan main keroyok-keroyok. Ya udah.
Apa lagi? Lalu kalau Anda mengatakan yang bertemu Paulus itu adalah Yesus yang asli, bagaimana dengan yang dikatakan oleh Yesus? Apa? Banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Markus 13 nomor 6. Itu kan orang. Ini kan yang berbicara dari langit, Bang. Cahaya yang berbicara. Bukan orang, Bang. Benar nggak saya? Atau saya salah? Oh, bukan orang. Jadi Paulus bertemu dengan orang di jalan itu dalam bentuk manusia datang jalan kaki. Benar nggak? Bukan orang Nazaret itu. Benar nggak? Bukan orang Nazaret itu. Nah, yang saya tanya Anda, orang yang berbicara Yang Anda itu baca, orang yang Anda atau dari baca, cahaya, Bang? Yang Anda baca, Kisah Rasul 22. Yang Anda baca apa, Bang? Kisah Rasul 22 nomor 5. Kita lah, Abang jangan lompat-lompat, jangan jadi penyesat. Yang kita bahas adalah Paulus bertemu Yesus. Iya, di Kisah Rasul 22 nomor 5 itu kan juga sama pengakuannya. 22. Akulah Yesus orang Nazaret. Wah. Kok dia udah? Iya, karena dia berasal dari Nazaret. Nah, orang atau bukan? Sewaktu dia jadi manusia, dia masih orang yang tinggal di Nazaret, yang berasal dari Nazaret. Oke, waktu dia Tapi masih yang manusia, berbicara kapan kepada dia jadi Paulus Tuhan? itu adalah cahaya, Bang. Bayangkan cahaya, Bang. Karena Yesus sudah naik ke surga. Oke, pada saat Yesus Makanya jangan dipelintir-pelintir. Jadi kalian yang jadi melintir penyesat itu jadinya. Yang melintir siapa? Sabar dulu. Oke, Anda mengatakan Yesus yang manusia. Oke, yang pada lain saat tadi dia itu mati, saya sudah jawab. Udah selesai ya. Kau Oki yang tadi pada ya. saat dia mati, Yang lain lagi. kapan dia jadi Tuhan? Ya? Anda mengatakan Yesus sebagai manusia. Kenapa? Waktu dia mati, kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhan? Kok Yesus dari Tuhan? Emang sudah seluruhnya dari Tuhan? Yang mengatakan sebagai Yesus bukan manusia, itu lalu apa, Pak? Yesus baru melekat. Nama Yesus baru ada sejak dia disampaikan kepada Maria oleh malaikat Gabriel. Bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Nah, itu manusia atau bukan? Manusia. Lalu kapan dia jadi Tuhannya? Sebagai yang dilahirkan, dia dilahirkan sebagai manusia. Kapan dia jadi Tuhan? Tetapi dia adalah firman yang keluar dari Sang Bapa, tetapi dia harus menjadi daging. Makanya lah Allah memakai rahim Maria untuk dia dilahirkan sebagai bayi. Karena dia harus dilahirkan memang sebagai manusia. Karena karya keselamatan yang dikerjakan itu adalah untuk manusia. Ini mau bahas apa, Bapak? Ya saya bahas, engkau kenapa bilang jadi Tuhan? Yang saya tanya, kalau kita sama-sama mengakui bahwa Yesus selama di dunia itu manusia, pertanyaan saya, setelah jadi manusia, kapan dia jadi Tuhan lagi? Dia memang jadi Tuhan. Memang sudah seluruhnya Tuhan. Dia tetap bergelar Tuhan, tapi mengerjakan karya keselamatannya, dia harus menjadi manusia. Tapi dia memang Tuhan. Jadi Tuhan manusia atau manusia Tuhan? Oh iya, aku anak manusia kok. Tahu nggak kalian anak manusia itu artinya apa? Bukan Tuhan jadinya. Anak manusia bukan Tuhan. Justru dia tahu. Pelawak, kamu pelawak. Pelawak, begitu dikali pelawak. Ada pelawak itu. Mohon izin Dinda, saya mau bertanya kepada saudara Christian. Saya lagi berdiskusi dengan Kang Ito. Yesus yang asli berkata dari tadi 3 jam aku biarkan. Di dalam Lukas 22 nomor 69. Nggak sopan kau ini. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Malah saya. Pertanyaan saya, jangan main keroyokan. Anak manusia yang dimaksud di situ sopo? Jawab. Jangan main keroyokan. Enggak, saya sudah dapat izin dari adik saya. Saya yang harus mengandangkan Anda malam ini. Oke. Lukas 22. Kasih kesempatan saya dulu. Jangan saya ulang lagi. Lukas 22 nomor 69. Aduh. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Kata anak manusia di situ yang duduk mulai sekarang itu siapa itu? Jawab.
Boleh nggak saya bicara dulu, kamu diam. Jangan potong-potong, boleh? Silakan paman. Kalau kau bicara kan 2 jam itu nggak ada yang potong. Dari tadi juga saya di samping kamu, saya dengar kamu, saya diam saja kamu bicara 2 jam. Baca, sekarang kamu jawab. Boleh nggak? Nggak perlu saya menjawab. Dengar saya jadi lu mau dulu. ngapain? Saya mau bicara. Sebagaimana Anda bernarasi, saya boleh nggak bernarasi? Nggak mau menjawab. Saya mau bernarasi ya. Boleh nggak? Ya dalilnya Lukas 22. Oke, saya bernarasi dulu. Nomor 69. Kenapa? Oknum Ya, yang saya ditangkap. begini. Oknum yang ditangkap yang disangka Narasi Yesus oleh orang-orang Yahudi dan Romawi pada saat itu berbicara bahwa anak manusia sekarang juga telah duduk di kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, siapa anak manusia yang dimaksud oleh oknum yang sedang ditangkap untuk disidang? Silakan. Saya diam. Kau boleh bicara 2 minggu. Silakan. Dengar dulu. Saya bicara dulu. Saya bernarasi dulu. Jangan dulu bertanya sana sini. Kasih kesempatan tamu berbicara. Kalau kau berbicara terus, kamu nggak tahu maksud hati saya. Bang. Ya begitu. Jadi, tolong 2 menit saja. 2 menit. Atau 5 menit lah. Kasih lengkap. Nggak kayak kau 5 jam. Oke. Jadi kenapa semua cerita ini jadi berbeda semua? Ini Bang, kata Bang Hadi kan saya di luar negeri. Ya memang saya di luar negeri. Saya lagi ikuti seminar-seminar. Kenapa semua cerita jadi berbeda? Jadi narasumber saya mau putarkan, abang mau dengar, mengerti nggak nanti kalau saya putarkan? Sebab dia bicara dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, tapi saya simpulkan aja begini Bang. Kenapa semua cerita, abang boleh mute dulu? Jadi kalau tadi abang ceramah 2 jam, saya mute. Kenapa semua cerita itu jadi berbeda? Karena seseorang yang dari Mekah ini setelah 12 tahun tidak mempan ajarannya di Mekah, yang dia hanya memiliki pengikut keluarga dekatnya dan sahabat-sahabatnya, maka mereka pergi ke Madinah, hijrah ke Medina. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tikus God, saya bertanya, ketika Yesus berkata, yang ditangkap ini berkata, tikus God, sejarahnya ini tikus sejarah, God, pemakan babi, pemakan asu. Dari orang Arab. Kau jawab saja, supaya kamu nggak sakit abang, hati. Saya sedang menguraikan isi Bibelmu, wahai anak yang lahir dari sperma monyet. Kau jawab saja. Gemetar. Percuma kamu membuat seminar yang sebenarnya itu tidak terjadi. Seperti konsili abad keempat melantik Kristus jadi Tuhan. Padahal pada masanya dia bukan Tuhan. Begitu orang-orang kafir laknatullah membuat muktamar konsili tahun 325. Mereka melantik anak orang jadi hantu Tuhan. Yang aku tanya, pertanyaan sederhana saja, Cak Kangkung. Ketika oknum yang diolok-olok oleh tentara Romawi dan Yahudi di dalam sejarah yang dicatat oleh Lukas, asisten Paulus, dalam cerita karangan Lukas bab 22, 1 perikop, Yesus di hadapan mahkamah agama. Ada orang-orang menahan oknum yang disebut Yesus, mengolok-ngolok oknum tersebut, memukuli oknum tersebut, lalu menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan, siapa yang memukul engkau, wahai Cak Ayu? Dan banyak lagi hujat
yang diucapkan mereka kepada oknum yang katanya Yesus. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan oknum yang dikira Yesus ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Hei kamu, apakah engkau Mesias? Katakanlah kepada kami." Lalu jawab oknum yang dikira Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, Cahayu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa." Jadi kalau mulai detik itu Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, lalu siapa yang sedang disidang? Yang namanya Yesus. Yesus yang ditangkap belum disalib, belum ditombak lambungnya, tapi dia sudah mengatakan Yesusnya sudah ada di langit, sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang, berarti yang ditombak, berarti yang digantung, berarti yang dibunuh, berarti yang keluar dari kubur bukanlah Yesus asli Cahayu. Karena menurut yang disalibkan, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Stop. Lakone opo Bang Zuma lakone? Kata mereka semua, "Kalau begitu, apakah engkau ini anak Theos?" Jawab oknum yang dikira Yesus, "Kamu sendiri yang mengatakan itu." Lalu kata mereka, "Untuk apa lagi kita perlukan saksi lagi? Kita ini telah mendengarkan dari mulutnya sendiri." Padahal Yesus menurut oknum yang ditangkap, yang katanya Yesus telah mengatakan di tengah-tengah mereka, Anak Manusia Yesus sekarang sudah duduk di depan, di samping, di belakang Bapaknya. Wahai saudara-saudaraku Kristen penyembah Yesus yang mati di sidang, mati digantung. Kenapa pada saat dia disidang dia mengatakan Anak Manusia sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa? Berarti yang disidang, berarti yang disalib ini bukanlah Yesus Cahayu, karena dia sendiri yang mengatakan Yesus sekarang ini telah duduk di samping kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Saudaraku Kristen, kamu salah sembah. Gak ada notnya, gak ada solmisasinya, gak ada do re mi fa sol la si donya. Jadi satu perikop ini menjelaskan ketika ada oknum yang disangka Yesus ditangkap, oknum ini mengatakan, "Hei imam kepala, hei mahkamah agama, hei ahli-ahli Taurat, hei kalian semuanya para tua-tua, sesungguhnya Yesus itu sekarang ini telah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa." Berarti yang ditangkap ini bukan Yesus.
Ayo. Ayo, gimana? Siapa yang ditangkap dan disidang tersebut yang mengatakan Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa? Itu siapa yang berkata seperti itu? Jangan langsung ambil kuda-kuda bertanya, gantian kau dulu ditanya. Dalilnya saya sudah baca. Oknum yang sedang disidang ini katanya Yesus, tapi dia mengatakan no. Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Dari tadi kau nanya ke Kristenan, kok Islam dulu ditanya dulu. Oh, nggak bisa. Mana bisa? Ayo, bologet begitu. Ayo. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa orang Kristen itu membahas Al-Quran? Karena Bible aja tidak mereka pahami, apalagi Bible, apalagi Al-Quran. Gitu. Boleh saya bertanya cuma? Boleh. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir, yang duluan naik. Jadi teman-teman yang menonton 3.500 orang ini, teman-teman Muslim, saya mau bertanya semua. Saya bukan mau berdebat, tapi saya mau bertanya. Oke, Juma? Oke. Tolong jawab dengan sempurna dan jelas kepada semua penonton 3.500 ini. Ya, terima kasih. Kalian mengatakan apa namanya? Agama Islam itu katanya agama hebat untuk semua orang, ya kan? Iya. Itu pengakuan Yesus juga. Lalu pertanyaan saya kepada semua seluruh Muslim yang menonton ini, jangan lebay, saya aja. Yang 3.500 ini, pertanyaan saya aja. Halo? Iya. Monitor kan, Juma? Monitor dong, Sony. Ya. Pertanyaan saya begini, buat para apologet seluruh Indonesia. Bertanya aja susah. Pertanyaan saya begini, dengar nggak usah dulu bikin dulu. Bertanya aja susah, kawan-kawan. Begini teman-teman ya. Dengarkan dulu. Ya, teman-teman yang ada 3.600 mata memandang ini, dengarkan kepada kalian semua Islam yang ada di sini. Saya nggak mau berdebat. Saya hanya mau bertanya ya tentang keislaman kalian. Benarkah saya kemudian? Mau bertanya. Saya mau bertanya. Sejauh mana ilmu Juma? Bertanya aja susah orang ini. Dengar dulu Juma, saya mau bertanya sejauh mana ilmumu. Bertanya aja susah. Udah siap Juma? Udah siap Juma? Bertanya aja susah. Enggak, udah siap Juma? Bertanya aja susah. Artinya teman-teman yang menonton 3.500 orang ini, baginda kalian nggak siap apa yang mau saya pertanyakan. Bertanya aja sulit dia. Mutar-mutar dulu. Coba lu lihat. Udah siap Juma? Bertanya aja susah. Astaga. Katakan siap kalau udah siap, biar saya bertanya. Saya mau tahu sejauh mana ilmu agamamu. Saya Kristen ini. Bertanya aja sulit teman-teman. Jadi kalian teman-teman sudah tahu kan bagaimana akhlak kawan ini. Bertanya aja sulit. Sekarang saya mau bertanya, kau udah siap apa belum? Bertanya aja sulit dia. Kan? Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Kau udah siap Juma? Bertanya aja sulit dia. Inilah. Artinya teman-teman, ya 3.500 orang ini takut dia bertanya. Kalau saya bertanya, dia. Begitu aja, longor aja terus. Ya Allah ya Karim. Kau udah siap Juma aku tanya? Bertanya aja sulit. Kan? Bagaimana menjawab? Begini kejunjungan kalian ini. Mati meja. Saya mau kita berapa diskusi menit ini? Juma. Udah berapa menit ini teman-teman? Udah berapa menit? Saya mau bertanya, kau udah siap belum aku tanya? Masolang generasi. Udah 30 menit belum nanya-nanya. Lucu. Juma, katakan siap kalau kau udah siap. Lucu. Kan? Sony mau bertanya tentang agama. Bertanya aja sulit. Apa belum? Udah dikasih kesempatan, nggak nanya-nanya dia. Mutar aja. Katakan siap. Saya mau bertanya sebelum kau katakan siap, Juma. Bertanya aja sulit, teman-teman. Saya belum bertanya sebelum kau persilahkan bertanya, Juma. Aja sudah sulit. Gimana menjawab orang dari ini? Tadi sudah dipersilahkan loh.
Itu kucing saya mau pipis nggak jadi itu nungguin kau bertanya. Katakan Juma kalau kau udah siap, biar saya bertanya. Aku jangan asa enak dewe. Begini junjungan kalian. Bertanya aja sulit teman-teman. Katakan siap dulu, biar aku bertanya. Lihat, coba lihat. Ini sebentar lagi diturunkan saya. Sebentar lagi aja sulit, diturunkan saya ini. Bertanya aja sulit ya teman-teman. Juma. Udah berapa menit dia di sini? Juma. Coba. Berani kau mengatakan siap kepada Sony untuk bertanya? Congor aja yang generasi teman-teman sekalian. lucu. Juma, lucu katakan deh. Siap kalau model saya Kristen mau bertanya. itu memang unik. Ada yang kayak begini, ini tampil baru lagi nih. Dia untuk bertanya aja, dia harus panggil kemudian Tuhan yang dia sembah, roh yang bertanduk tujuh, bermata tujuh yang dia panggil. Coba lihat teman-teman. Dia harus memanggil roh bertanduk tujuh, bermata tujuhnya dulu baru bisa bertanya. Juma, on-cam kita berani kau. Tengoklah coba teman-teman. Sebentar lagi teman-teman, saya akan diturunkan oleh si Juma sama hostnya. Bertanya aja sulit. On-cam kita biar bertanya langsung. Bertanya aja sulit. Dia sulit. Nggak berani kan? Sulit. Nggak berani kan? Tadi mau bertanya, nggak bertanya-tanya. Sekarang ngajak buka kamera. Ada-ada aja penyembah makhluk kuburan ini. Ada-ada aja. Bertanya aja. Penonton yang 4.000, Juma tidak berani on cam bersama dengan Sony. Mutar-mutar. Penonton yang 4.000, junjungan kalian mutar, Juma tidak berani on cam bersama dengan Sony. Sudah ada pertanyaan? Sudah ada? Katakan siap kalau udah siap biar saya bertanya. Pertanyaan teman-teman, cuma naik melucu di sini. Udah siap belum? Cuma duduk di sini melucu. Sebentar lagi saya sudah akan dikasih turunkan. Kesempatan bertanya, bukannya bertanya malah bertanya. Katakan siap kalau udah tahu siap biar bertanya saya. Masolang jangan generasi. Suaramu yang besar Juma. Masolang generasi. Takut. Dikasih kesempatan bertanya cuman muter-muter saya. Mutar sana. Mutar sini. Mutar sana. Mutar sini. Kamu udah kalau siap Juma berani diskusi dengan Sony on cam kita. Kau udah siap sih, Ma? Mana? Ya. Pertanyaanmu mana? 4.000 penonton di bawah ini. Itu aja terus hitung. Junjungan kalian on cam, saya akan on itu cam aja terus. Diskusi dengan Juma. Itu aja terus. Nggak berani ini maksudnya minta diturunin ini orang ini dari tadi. Ya, sebentar lagi saya akan diturunkan karena kamu nggak bertanya-tanya. Pertanyaanmu mana? Kuclu pemakan babi. Saya belum bertanya. Katakan siap dulu baru saya bertanya. Mana pertanyaanmu kuclu? Manusia tuyul penyembah setan. Bilang biar bertanya aku. Mana pertanyaanmu kucluk? Nggak ada pertanyaan. Kau sudah siap Juma? Teman. Nggak ada pertanyaannya teman. Nggak ada ternyata. Kau udah siap? Biar saya bertanya. Silakan kau bertanya. Dari tadi kau persilahkan. Teman-teman lagi yang dipanggil. Diam dulu Juma. Kau sudah mengatakan oke. Biar saya bertanya. Iya silakan. Oke. Kata-kata silahkan aku suka itu. Ya kan dari tadi itu. Kalau memang terus. Dengar dulu. Congornya ini. Mutar terus. Kalau memang dengar dulu. Kalau memang agama Islam itu karenanya agama untuk semua orang. Yes. Katanya agama universal. Yes. Kenapa diturunkan berbahasa Arab? Ya, bagus. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Nabi Muhammad. Ngomong-ngomong, kau tahu nggak apa itu universal? Kayaknya saya kenal suaranya ini. Kayaknya dia yang pernah kukencingi mulutnya ini, kawan-kawan. Kalau nggak salah saya ingat di Zoom dulu, saya ingat ini orang. Kenapa dia berani lagi tampil? Cengengesan kawan ini. Allahu Akbar. Udah silakan jawab Juma. Oke, saya jawab. Kenapa? Kalau memang agama Islam itu universal, kenapa diturunkan? Kenapa dibuat? Kenapa diciptakan berbahasa Arab? Kamu ngerti nggak apa itu universal?
Googling dulu. Oke, Buka sabar. dulu Google. Besarkan beliau, teman-teman, besarkan. Ah, besarkan. Bila perlu on cam kita. Buka kameramu. Saya mau lihat mukamu. Silakan. Udah. Oh iya manusia. Oke. Jadi Jelaskan. begini, Al-Quran itu datang kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Karena orang yang ada di sekelilingnya itu menggunakan bahasa Arab, maka dia menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar pengajaran dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum. Mantap kan jawabanku? Udah, saya tanggapi. Ya. Nah, saya jawab dulu. Saya bertanya dulu dong. Tapi sudah, bukan? Iya. Sudah kau jawab. Sekarang saya tanggapi bahasamu. Oke, habis itu saya bertanya. Oke, silakan. Oke, saya bertanya boleh sekarang? Saya tanggapi dulu udah bahasamu. Oh, tanggapi dulu ya, silakan. Udah. Ya. Tadi kau bilang untuk di kalangan itu, artinya ilmu agamamu nol itu. Kau mengatakan itu diturunkan untuk kalangan itu. Universal kau ngerti nggak? Enggak. Makanya jangan cuma congormu yang besar. Hei. Pengertianmu enggak tepat sekali, Cuma. Dengarkan saya. Universal itu siapa? Penjelasanmu enggak tepat. Dengarkan saya, Dek. Al-Quran diturunkan agar mengerti di sekeliling itu. Dengarkan saya, Dek. Untuk semua orang. Dengarkan saya, Dek. Gantian Dengarkan saya. Nabi Muhammad datang kepada bangsa Arab untuk menjelaskan isi Quran kepada bangsa yang mengerti bahasa Arab. Tidak mungkin Nabi Muhammad diberi wahyu menggunakan bahasa Jawa, sementara kaumnya bahasa Arab. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum wa yudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Tujuan daripada Nabi Muhammad diberikan bahasa Arab supaya Nabi Muhammad menjelaskan kepada orang-orang Arab supaya mereka kemudian mendapat petunjuk. Itu tujuannya, digunakan bahasa Arab kepada bangsa Arab. Kenapa? Kenapa Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia? Karena nanti mereka setelah mendapatkan pengajaran Nabi Muhammad, mereka mengerti kemudian literasi dalam bahasa Arab. Tugas Nabi Muhammad kemudian litubayyina linnas, surah An-Nahl ayat 40. Bil bayyinati waz zubur wa ansana ilaika dzikr litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Aku diutus menyampaikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia agar manusia tahu apa yang mesti mereka lakukan. Itu Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158 juga mengatakan, ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku adalah utusan Tuhanmu untuk kepadamu semuanya. Makanya Indonesia, Malaysia, Barat, dimanapun belahan dunia ini, tidak ada yang tidak mengerti tentang Islam, meskipun kitabnya menggunakan bahasa Arab. Karena memang diperuntukkan untuk litubayyina linnas. Sekarang saya bertanya samamu. Yesus mengaku menerima firman dari Elohim di dalam Yohanes 14 nomor 24. Yohanes kemudian 12:49 nomor 50. Pertanyaan saya kepada saudara. Yesus menerima firman menggunakan bahasa apa? Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Jawab. Buka mic-nya, jawabnya buka mic-nya dulu. Woi, buka mic-nya dulu, woi. Ngomong terus. Mic-nya dibuka, mute-nya dibuka. Waduh, ini yang namanya universal. Yesus menerima firman dalam bahasa apa, Dek? Juma. Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Itu pertanyaan diskusi saya. Pertama tadi belum selesai, Juma kau jawab. Saya sudah menjawabnya panjang lebar. Sekarang giliranmu menjawab. Yesus menerima Injil dalam bahasa apa? Ayo. Bikin malu Kristen aja nih orang ini. Ayo. Juma,
Lama-lama gua Jangan ambil kita pula tuh galon di belakangnya itu. Itu giliran saya bertanya dong. Kan Anda berbicara universal. Saya katakan litubayyina linnas. Itu universal karena seluruh umat manusia. Lalu dikatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Itu universal. Sekarang tolong kamu jawab sama saya. Yesus menerima Injil dalam bahasa apa? Yesus menerima Injil dalam bahasa apa? Saya jangan di-mute. Ini Komal ini kampungan kalau gini caranya diskusi. Jawab. Yesus menerima Injil dalam bahasa apa? Ini hostnya macam mana ini? Saya jangan di-mute. Allah banyak kali alasan kau. Ini hostnya. Hah? Aromamu sampai di sini. Penjelasanmu nggak tepat sekali. Dari teman-teman ya. Pertanyaan saya jawab. Dari si Juma Yesus ini, menerima firman dalam bahasa apa? Arti dari kata universal bertabrakan dibuat dengan penjelasan nyata. Nggak ngerti dia, universal aja nggak ngerti dia. Kok istilah Litubayyina linnas untuk seluruh umat manusia. Sekarang umat Islam mana yang tidak paham Al-Quran, Tuyul? Saya balik nanya samamu. Saya balik nanya samamu. Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Di dalam benakmu, ya. Di dalam benakmu. Kopla, kau ditanya, Kopla. Jawab. Nggak boleh dijawab. Bahasa. Saya jangan di-mute, weh. Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Kejang-kejang semua. Jawab, Kopla. Memalukan. Memalukan. Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Boleh nggak? Ayo jawab, Kopla. Iya, Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Enggak, sebelum saya jawab. Udah dijawab. Suruh buka kamera, apa yang kau ingin pamer? Galon. Ternyata otakmu kosong. Kosong ternyata otakmu. Ternyata kosong ini. Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Kau nggak mengerti arti kata universal. Alamak, jangan kau ajari saya. Bangkitkan kemudian Rasulmu Paulus biar kau ajak berdebat. Jangan kau. Kau hanya congormu aja ya juga. Iya, sekarang saya sudah menjawab dalilnya Al-Quran. An-Nahl ayat 44. Surah Al-Araf ayat 198. Sekarang jawab aja dulu pertanyaan saya. Pertanyaan saya jawab. Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Mau saya jawab? Iya, silakan. Di dalam benakmu Juma. Kopla, Kopla. Kopla, jawab, Kopla. Musa menerima Torah dalam bahasa Ibrani. Yesus menerima Injil dalam bahasa apa? Udah saya jawab. Iya. Jangan saya di-mute. Iya, makanya jawab. Jangan kau jual obat kayak di gereja. Kau yang jual obat, suaramu lebih besar daripada ilmumu. Karena otakmu kecil, makanya saya misalkan suara. Otakmu kecil, kerdil. Otakmu kecil, kawan. Saya tanya, Yesus menerima Injil. Saya bertanya supaya kamu uraikan isi kepalamu. Yesus menerima Injil dalam bahasa apa? Makanya kalau mau saya jawab, jangan di-mute. Ini nggak fair kayak gini. Oke. Tidak di-mute, silakan. Oke. Yesus menggunakan bahasa apa? Itu pertanyaan bukan cuma? Iya. Masa kau ulang lagi? Itu jawabannya. Pertanyaannya. Iya. Mana jawabanmu? Di dalam benak kalian pasti mengatakan Aramaik. Sebenarnya Yesus menggunakan bahasa apa? Kalian mengatakan Aramaik. Loh, kok jadi saya? Kok kami? Iya. Kamu yang kutanya, Tuyul, kamu yang kutanya. Yesus menerima Injil dalam bahasa apa? Tunggu. Karena kalau saya jawab yang lain, kalian sudah tidak mengakui itu. Di dalam benakmu. Saya bertanya ke kamu, jangan benakku, Tuyul. Hei, otakmu nggak ada yang saya tanya kau. Jangan kau benakku. Kalau pantat pendeta aja nih, nggak butuh dia.
Saya tanya, bukan benakku tapi benakmu. Yesus itu lah, teman-teman, menerima Injil Karena dari diskusi bahasa ini, apa? Ini debat. Ada buang. Ada. Kau ke gereja, colok pantat Koplak, turun kau koplak. Gak mutu sama sekali, Kalau ku jawab nanti ramai. Cek. Pas. Saya mana? Hebatnya lagi kok dia tahu benak isi benak kita Mana ya. Banyuma ini? Mana Banyuma? Kalau ku jawab nanti ramai. Nanti kau nggak percaya tapi benakmu. Nanti ku jawab nih kau nggak percaya. Jadi dia udah trauma jawabannya sendiri. Aduh, parah. Dia trauma dengan jawabannya. Dasar galon. Dasar galon. Galonnya di belakang juga kosong itu. Mending lu isi ulang deh. Apa sih oten-otennya koplak semua, nggak ada yang lurus otaknya. Aduh. 17 tahun kita bergelut di dunia debat, belum pernah ketemu oten yang lurus otaknya. Karena Banyuma nggak ngerti kata universal. Padahal jawabannya itu litu bayi Nalinas itu udah universal itu. Universal itu. Parah, oten. Banyuma belajar lagi deh arti universal Banyuma. Kasihan teman-teman kita ini. Kasihan. Kalau modal-modal kayak gitu jangan sombong lah. Lebih baik naik belajar, bertanya. Kita ajarin Anda. Tapi sombong nggak ada ilmu. Ilmunya cuma galon kosong. Gimana coba? Mbak cuma sempat-sempatnya ngomong galon. Enggak, dia maksa kali kan. Dia maksa kali. Buka kamera. Apa? Tujuannya buka kamera itu apa? Hah? Mau lihat wajahku? Kan banyaknya wajahku di sana mana di mana-mana. Filmku lah muter lagi. Jadi teman-teman mumpung ada di sini hari Senin yang masih mau nonton bareng ya, hari Senin besok tanggal 4 pukul 18.30 teman-teman di Mall Panakukang yang masih mau nonton bareng dengan Bang Suma silakan hadir ya teman-teman ya. Tanggal 4 pukul 18.30. Habis maghrib di Mall Panakukang XS1. Silakan hadir. Kita di sana lagi ngumpul lagi kita. Karena banyak yang minta saya hadir lagi. Itu tergantung bayarannya. Kalau saya nanti sama yang di Jakarta, aku sama Bang Haji Deddy Miswar, kalah Banyuma. Kalah. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Mall Panakukang itu yang tempat kita ngopi itu bukan? Yang saya baca Bible itu. Betul. Oke, tutup kamera lagi. Sudah tidak ada lagi penjual galon tadi. Oh, sudah berambus. Kenapa Pak Ibrahim? Ada masalah? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada Malaysia ya. Oh, Malaysia. Masya Allah. My name is Muhammad Ibrahim. I come from Indonesia, Nusa Tenggara Timur, NTT. Salam. I come from Lake Toba. Wah, ini lagi nih. Master pendidikan agama Kristen nih. Master ini maju hati-hati. Universal ini. Saya memperkenalkan diri Kau saya baca dulu. gelar pun nggak tahu, nggak tamat. Master. Iyalah, magister. Gelar tiga dulu nih. Saya turun aja dulu. Dia langsung turun dia. Nggak tahu. Bilangin master langsung turun. Kau rendahkan ke saya. Gak ada berilmu kau. Belum apa-apa langsung turun. Baru dibilangin master. Ya kau membaca gelar orang merendahkan kau itu. Nampak kali kau tukang hujat kau. Baca gelar nggak tahu. Kau kan magister. Debat sama saya open cam tanpa buka Bible yuk. Kau kan magister nih. Apa? Ayo open cam tanpa buka Bible. Kau.
Yuk. Apa mau kau tanya? Enggak, saya menantang Anda debat tanpa buka Bible, tapi harus bisa menyebut ayatnya dengan tepat sebelum dan debat jangan jangan di apa ini, jangan di roomnya kalian ini. Kalian kan merasa paling benar di sini. Debat terbuka aja. Nenek-nenek lagi datang bulan ini, Bang Juma. Saya boleh bertanya enggak? Di mana kau saya terbang? Saya boleh bertanya enggak? Mau di Bandung, mau di Jakarta saya boleh bertanya. Di mana saya datangi? Boleh ini Bang Juma nantang debat langsung. Kau siapa kau? Saya boleh bertanya enggak? Di mana kau? Jakarta, di mana kau? Jakarta. Jakarta saya, Pak. Jakarta, iya. Nanti kita mau debat di Grand Mall Bekasi atau di Mall Kelapa Gading. Nah, siapkanlah. Siapkan tempatnya, kita datang. Nomor telepon Abang berapa? Nomor teleponnya berapa? Ya, minta nomor teleponnya. Nomor teleponnya. Silakan. Coba open cam dulu kalau kau memang benar ingin jumpa darat. Open cam coba. Betul. Ayo open cam dulu. Ya, open cam kenapa rupanya? Itu siapa kau? Iya, open cam ini. Ya, buka lah dulu. Kalau kau nggak berusaha nipu. Oke. Kau juga open cam, kau berkulit mukamu yang tak seberapa itu. Nah, oke. Buka dulu, berkulit mukamu tak seberapa itu. Silakan persiapkan. Mau jumpa di mana? Ya kau open cam juga lah kau. Oke. Kau juga open cam, jangan kau jadi berkulit mukamu yang tak seberapa itu. Buka dulu. Mana? Pakai kacamata kau, berarti kau udah kurang. Emang kenapa? Pakai kacamata saya nggak mau debat sama kau. Banyak alasan. Vitamin. Banyak alasan. Udah, kita persiapkan. Minus berapa kau? Saya persiapkan saja tempatnya. Udah minus kau. Cemen juga nih. Berani nggak? Kalau gitu pakai topik ya. Diam. Yang sehat siapa yang Diam, saya moderatorin, kita buka topik diskusi ya. Anda kan magister nih, oke? Anda menguasai apa di bidang Bible? Saya nggak mau diskusi di sini. Kalian ini udah nggak mau diskusi. Datang bulan. Muka kayak babi begitu bikin muntah. Muka kayak babi Muka kayak babi sombong. Wah, belum mirip asu juga sombong. Ngajak ketemuan langsung nggak berani diiyain. Cemen lo. Sok belagu hebat. Sepaten dasar makan babi. Kalau perlu debat tutup mata kita, ayo. Jangan. Juga terlalu berlebihan kali nyiksa orang. Mereka buka mata aja susah, tutup mata. Sulit. Magister terbaik muka babi, aneh ya. Magister lo itu. Magister lo itu lo. Ilmunya tinggi itu. Aduh. Ilmu tinggi sulit apa? Misionaris. Kalau saya kalah debat sama dia, saya siap ngesot 100 kilo tuh. Sulit, misionaris makin sulit. Saya pernah diskusi sama dia. Dia nggak ngerti Bible. Dia ngaku saya itu nggak ngerti teologis. Saya hanya pengajar. Terus saya tanya apa? Ya saya tanya, kalau kau nggak ngerti Bible, kau ngajarin apa? Saya hanya poin-poinnya saja. Makanya tadi diskusi aja yuk katanya dia. Saya di sini bukan diskusi. Terus ngapain? Jadi dia nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuma mau ngeromet. Ya. Misionaris makin sulit. Honor tak turun-turun dibayarin, karena tak ada yang murtad. Makin sulit. Jualan Tuhan dari barat tidak laku-laku. Sulit. Sudah pakai istilah-istilah Quran, tapi tidak ngepek. Tetap aja sulit.
Padahal sudah disusun sama Sofiatul Christine. Kalau daerah Sulawesi katanya ada pasukan daratnya. Kalau di Bandung juga ada, di Kalimantan juga ada, di Sumatera juga ada. Ingin mengkristenkan Indonesia, tapi sulit. Semua yang hadir jadi bulan-bulanan. Pahit memang pahit, susah memang susah. Mengajak manusia menjadi gila, menyembah makhluk bertanduk 7 bermata 7. Sulit. Misionaris dari desa ke desa, bukannya ada hasil, malah bibir bentol-bentol digigit tawon. Dulu memang enak sebelum ada Apologet Islam Indonesia. Wow, dana kenceng, dikit-dikit laporan murtad bos, ada dari sini bos. Gembala kita mantap, penginjilan kita sukses. Ada yang kemudian yang bergelar Andi, ada yang bergelar Karaeng, ada yang bergelar Romo, ada yang bergelar Raden. Murtad semua bos, cair-cair. Begitu Apologet Islam berdiri, garuk pantat. Ternyata nggak seperti dulu, dapur nggak berasap lagi. Ada api Apologet Islam Indonesia membakar semua trik-trik jahiliyah. Percuma lagi kita menyusup pakai atribut Islam. Apa yang harus kita lakukan? Beli aja sound system, lalu bagaimana? Ke pasar aja nyanyi di sana, jualan kayak orang jualan obat. Laku nggak? Enggak juga. Jadi gimana? Nggak tahu. Di barat gereja udah kosong, bisa-bisa di sini juga nanti kosong. Di sana kosong, di sini kosong, otaknya memang kosong. Sulit, api harus dibubarin. Sulit, dana tidak cair-cair. Pergi dari desa ke desa, pakai kopiah masuk ke pesantren. Ngaku lulusan dari luar, sedikit bisa bahasa Arab. Masuk pesantren ngaku-ngaku pembawa donatur untuk membangun pesantren. Ujung-ujungnya nebarin buku penyembahan kepada makhluk kuburan. Akhirnya dunia marah, bumi pun mengutuknya. Dia bukannya memurtadkan teman-teman, malah kena diare. Kena gatal-gatal, bisul-bisul, sakit gigi. Konon kabarnya pantatnya banyak bisul, bibirnya bentol, digigit tawon. Dan banyak juga yang dikejar anjing gila karena dia pura-pura pakai mukena, tapi ada kalung salibnya. Diburu sama anjing jantan karena dilihatnya ini anjing betina, tapi pakai jilbab.
Akhirnya lari, sendalnya putus, celananya robek. Sulit, memang sulit. Ada api penjaga akidah. Tak bisa lagi kita seenak dulu. Dengan Indomie orang bisa murtad. Sulit, sulit. Maka Bang Suma pun diancam biar hilang, supaya masih bisa kembali seperti dulu. Berat saudara-saudara, berat. Berat. Perjuangan berat. Gulung tikar aja yuk. Pulang kampung. Penasaran, kata Bang Goto. Bang Suma, ya. Saya kan masih, link saya kan masih berhubungan dengan orang-orang dulu. Agama saya dulu. Terus Bang Suma banyak dibahas, Bang. Oh ye? Iya. Mereka ketika membahas apa-apa, kalau mereka berkumpul, ujung-ujungnya yang dibahas Bang Suma. Kok bisa? Iya. Sampai saya itu juga ditanya, orang mana itu? Masa Bang Goto nggak kenal? Tinggal di mana? Ah, nggak tahu saya. Rumahnya di mana? Yang jelas dia itu orang Bugis Makassar. Mana sih dia tinggal? Memang kenapa? Nggak apa-apa, mau tahu aja. Hati-hati. Jangan kau sentuh dia. Hati. Jangan kau coba-coba sentuh dia. Kenapa emang? Kau tahu Persatuan Bugis Makassar. Nanti kau dikunyah. Hampir tiap hari Bang Suma. Oh ya? Yes. Saya ketemu yang dari barat, dan dari timur, dari selatan, jumpa. Kamu kenal Suma? Jadi Bang Suma ini sudah terkenal kali. Malah Bang Suma itu lebih terkenal di kalangan mereka daripada kalangan Islam. Sekali lagi Bang. Itu aja terus. Aduh, kata Bang Goto, lagu saya itu Bang, kenapa nggak ke gereja lagi? Oh ya, kok bisa? Iya, setelah saya ajarkan bla 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 bla, materi-materi filologi, bagaimana ini dan sejarah histori, begini dasarnya. Akhirnya sekarang apa? Masuk Islam? Belum, tapi ateis. Tapi yang penting Bang, dia tidak ke menyembah yang dulu lagi, dia ke ateis dulu. Kenapa nggak masuk Islam aja? Sebenarnya dia mau, cuman takut gejolak besar terjadi di keluarga besarnya, jadi dia belajar dulu kata dia gitu. Ah, mantap Bang Goto, I love you full my brother. Subhanallah, banyak orang terselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Dan hebatnya lagi, para apologet Islam ini nggak pernah takut, nggak pernah gentar. Itu luar biasanya itu karena tidak ada pengecut di apologet Islam ini. Keren banget, luar biasa. Aduh, maafkan aku ya para misionaris, salah sendiri sih. Lalu Waalaikum. Lu menjajakan sesuatu yang tidak sesuai dari sumbernya, sulit itu. Tanggung resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat host. Semoga Allah senantiasa selalu melindunginya. Amin. Amin. Iya, saya Muslim. Sama Bang. Iya. Keuntungan kita sama-sama orang beruntung. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sama-sama pewaris surga. Iya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya, Masya Allah. Ya, saya senang aja bisa diundang, diterima. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita mau milad api yang kedua di Jakarta tanggal 13. Ayo teman-teman Muslim, sudagar-sudagar kaya dari umat Islam yang menjadi
kebanggaan umat Islam yang selama ini mengatakan mendukung apologet Islam. Yuk hadir yuk, ramaikan kegiatan kita, milad kita. Karena organisasi atau yayasan yang selama ini hadir untuk menjaga akidah anak-anak kita, generasi kita, umat Islam secara umum itu, nama organisasinya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Hadir yuk, saudara-saudara pengusaha yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, yang ada di Sumatera, yang ada di Pulau Jawa, yang ada merantau di Malaysia, dimanapun, yuk hadir yuk di acara milad Apologet Islam Indonesia, biar kita foto-foto bareng, kita share kemana-mana, supaya saudara-saudara yang menjadi misionaris ini sungkan lagi untuk melakukan aksi pemurtadan. Oh ternyata Islam ini betul-betul mereka kompak di dalam menjaga akidah mereka. Jadi mereka surut, akhirnya lemas, loyo, lunglai, lalu belajar pelan-pelan tentang Islam. Banyak kok di Makassar ini, alhamdulillah, sahabat-sahabat saya dari misionaris sekarang menjadi penikmat apologet Islam di Indonesia. Mereka ada di Arematea, Masya Allah, berkumpul mereka di sana, para beberapa mantan misionaris di situ. Di MMCI masih ada juga kemudian yang terlibat, yang masih aktif, yang masih terdata sebagai misionaris, dan sekarang sudah mu'alaf, Masya Allah. Mari hadir, ramaikan milad ulang tahun daripada kepengurusan Yayasan Apologet Indonesia. Kalaupun saudara-saudara tidak bisa hadir karena ada halangan misalnya, ya enggak apa-apa, memberikan sumbangsi infak. Nih Bang Suma, mana nomor rekening API, saya ingin menyumbang untuk dakwah kita, untuk misi apologet Islam. Tidak banyak sih Bang Suma, cuman 100 juta aja. Wah mantap kali. Nih Bang Suma, ada API punya nomor rekening? Ada. Ini ada 5 juta, 10 juta, 30 juta untuk pergerakan misi apologet. Wah mantap kali. Orang Islam kaya-kaya dan tidak rugi kalau membangun apologet Islam Indonesia itu. Indonesia punya API, mereka bisa mempertanggungjawabkan kemudian dana umat yang ada di dalam. Setor ke apologet Islam Indonesia, biar dikelola kemudian untuk membangkitkan semangat umat bersatu menjaga akidah. Seperti itu, daripada membiayai yang lain, membiayai orang main game, slot, mending biayai perjuangan. Karena kita di Apologet Islam Indonesia ini tentu ya butuh dana penggerak juga. Jadi kalau memang suka dengan dunia apologet Islam, tak ada sulitnya kan. Bang Handi punya nomor handphone, tinggal telepon Bang Handi. Bang Handi, saya sedikit ada rezeki Bang Handi. Ini Bang Handi, bismillah. Biiznillah, dengan izin Allah. Allah memberikan rezeki kepadaku, sebagian saya serahkan kepada umat melalui Apologet Islam Indonesia. Ya Allah ya Karim. Jangan takut miskin demi agama Islam itu, jangan. Bagaimana para sahabat menjual hartanya demi perjuangan agama. Kita ini sedang berjuang. Andai saja negara kita ini bukan negara republik, maka apa? Pangkat-pangkat orang yang ada di API itu para jenderal. Jenderal Ustadz Alif, Jenderal Bang Arif, Jenderal Bang Handi. Jenderal kenapa? Karena mereka adalah pejuang-pejuang di lapangan. Bukan perang fisik, tapi perang akidah. Nah itu lebih besar jeripaya perjuangannya, dan itu lebih berfaedah daripada yang lain. Maka mereka ini adalah jenderal-jenderal lapangan. Tapi sayangnya mereka nggak bergaji. Mereka betul-betul karena Allah, berjuang karena Allah gitu. PGA Gurunda, peraturan gaji Allah. Ya. Ya itu Masya Allah, Masya Allah. Jadi ikhlas. Teman-teman, ini kita mau milad, silakan dibantu. Kita mau milad nggak seberapa, kami nggak minta seberapa, seikhlasnya aja untuk pergerakan kita ini.
Ya, karena kenapa? Ya Islam ini kan butuh pergerakan. Apologet Islam ini kan manusia-manusia yang ada di dalamnya. Dan sampai hari ini, wallahi sampai hari ini, orang-orang yang duduk di Apologet Islam Indonesia itu tak bergaji. Tak ada gaji di situ. Kami betul-betul, saya aja nih, mohon maaf, bukan saya ria, bukan saya pamer. Tiap bulan saya harus mensuplai dana pribadi kepada teman-teman, kepada perjuangan Apologet Islam Indonesia ini. Gitu. Benar nggak, sahabatku? Masya Benar Allah. nggak? Ya, Benar nggak? Saksi. Nah itu. Padahal kalau dipikir kita ini belum seberapa. Masya Allah, sebentar lagi saudara Kikoyat ini nanya ke Bang Handi, nomor rekening API berapa sih? Udah tadi ada yang nanya tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Izin nih Bang, saya sebutin ya. Nomor rekening API 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Saya ulang ya. 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Atas nama Apologet Islam Indonesia, Bank Negara Indonesia atau BNI. Masya Allah. Nomor yang bisa Anda kirim bukti TF-nya nanti ke saya 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Masya Allah. Baru mau bicara udah kena lempar. Masya Allah. Ketendang Siapa paus ini? barusan saya. Siapa yang ngasih paus ini baru Bagi Ketendang paus saya kelempar jatuh. Umat Islam dilawan. Keren. Izin Bang Handi. Betul. Kita teruskan ya informasi ini. Oh ya nanti akhir dia. Udah Nagu mau bicara ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ikhwan fillah semuanya. Berdasarkan semangat juang persatuan kami dari awal ya. Sebenarnya perjuangan guru-guru kami sudah lama. Sudah sampai 17 tahun berlalu. Berangkat dari juga tahun 2018 dan seterusnya. Sehingga dibentuklah sebuah yayasan Apologet Islam Indonesia di tahun 2023. Nah, di bulan September nanti, itu adalah milad kedua Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, hadirnya Yayasan Apologet Islam Indonesia mempersempit ruang gerak pemurtadan dan pendangkalan akidah. Sudah begitu banyak, satu, pengaduan dari umat Islam yang merasakan ternyata benar hadirnya Apologet Islam Indonesia menyadarkan mereka sadar selama ini anaknya hampir murtad. Ada juga yang pengaduan kepada kami bagaimana menyelamatkan keluarga kami yang saat ini sudah dimurtadkan. Nah itu sudah ada beberapa pengalaman yang kami hadapi bahkan sampai dengan fisik dan sebagainya. Itu Yayasan Apologet Islam Indonesia berdiri dan ini adalah tahun kedua di bulan September nanti bertepatan di tanggal 13 September tahun 2025 ya. Ini benar 25 ya. 2025. Tahun 2025. Jakarta Selatan. Di Jaksel, Jakarta Selatan. Insya Allah itu milad keduanya. Tafadol yang ingin turut berpartisipasi ya kan, atau yang ingin membeli tiketnya. Tadi rekening yayasannya sudah disebutkan 7-nya 5 kali 51770. Bagi yang ingin berpartisipasi dan membeli tiketnya silahkan transfer ke sana. Untuk pembelian tiket itu seharga 100.000. Dan untuk yang ingin berinfak membantu perjuangan ini tafadhol ke sana. Jangan lupa nanti konfirmasi ke divisi Litbang kami yang menaungi di sana AHI Kores. Saya sebutkan nomor teleponnya untuk konfirmasi pembayaran. Mohon dicatat ya Ikhwan Fillah semuanya. Khusus tiket. Iya, khusus tiket. 0813, ini nomor AHI Kores ya. 0813 terus 3753 habis itu 4473. Itu Ikhwan Fillah ya. 0813 terus 3753 selanjutnya 4473. Ini yang ingin turut hadir di acara Milad Api nanti, foto bareng bersama Gurunda, Pak Desugi, Bang Handi, Kang Dito,
host dan juga Ahi Ardi dan semua teman-teman apologet Islam Indonesia ya. Itu harga tiketnya segitu, nanti konfirmasi sama Ahi Kores untuk pembelian tiketnya. Insya Allah kita akan sampaikan, kita akan suguhkan informasi terbaik perjuangan kita selama 1 tahun ke belakang. Sebagaimana di tahun kemarin kita informasikan juga perjalanan 1 tahun ke belakangnya. Seperti itu Iwan Filah, Tafadol, Ahi Ardi, ada yang mau disampaikan tadi? Iya, saya kan baru masuk. Saya ini mau nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma, Gurunda, Ustadz Alif, Pak D, Bang Handi, Kang Dito, Ustadz Arif. Lanjut Gurunda, Afwan saya izin nyimak ya. Iya, Masya Allah ya. Inilah indahnya Islam. Dan sebentar Gurunda, sebentar Gurunda, saya bersaksi teman-teman. Saya bersaksi, saya menjadi saksi. Bang Zuma pernah transfer ke API sebanyak 2 digit. 2 digit saya saksinya teman-teman. Serius, wallahi saya saksinya. Maksudnya, lanjut. Cuma 20.000. 2 digit itu ya udah melebihi dari itu lah. Iya. Di samping itu juga tiap bulan kok beliau. Iya.